Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 103, begitu bola cahaya hitam muncul, Su Chen dapat merasakan bahwa bola cahaya sederhana ini mengandung energi yang luar biasa. Jika dia membiarkannya mengenai dia, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping. Pada titik ini, tidak ada waktu baginya untuk menghindari atau menggunakan teleportasi White Tower. Bola energi baru saja akan mengenai dirinya ketika cahaya berwarna darah tiba-tiba muncul di belakangnya. Bayangan buram bisa dilihat di dalam cahaya berwarna darah, tapi tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Bayangan itu tampak seperti melompat. Secara bersamaan, Su Chen memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong. Dengan teriakan keras ini, energi putih melonjak keluar dari mulutnya, menghantam bola energi hitam. Energi hitam dan energi putih membentur satu sama lain, menghasilkan gelombang kejut yang hebat saat bertabrakan. Energi asal yang terkompresi meledak dalam sekejap, menciptakan gelombang energi yang dahsyat dengan cara yang ganas. Energi mengalir di atas Su Chen seperti gelombang besar, mengirimnya terbang. Silence juga berteriak dengan sedih. Tidak hanya serangan itu menyebabkan kerusakan serius padanya, tapi juga mengganggu pengaruh kesadarannya pada mereka. Sesaat kemudian, orang-orang yang telah berkelahi satu sama lain terbangun, baru kemudian menyadari apa yang telah mereka lakukan. Bajingan, An Siyuan mengatupkan rahangnya begitu erat hingga giginya akan hancur setelah dimainkan oleh Silence 2 kali. Dalam hal kekuatan murni, An Siyuan kuat bahkan di antara para kultivator alam gemetar cahaya lainnya. Dia adalah individu terkuat di Clear River City, tetapi kekuatan kesadarannya juga yang paling lemah. Kebanyakan orang akan kesulitan mengambil keuntungan dari ini. Tetapi ras roh, yang sangat berbakat dalam pengendalian kesadaran, membuatnya benar-benar lengah. Bagaimana mungkin An Siyuan mau menerima penghinaan semacam ini? Mati, dengan teriakan, tinju besinya yang besar melewati penghalang ruang waktu dan menyerbu ke arah Silence. Aku tidak akan mati semudah itu, Silence berteriak melengking. Asap tiba-tiba mengepul dari bawah kakinya, mengikuti asap ini, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Saat An Siyuan merasa kaget, dia mendengar Su Chen berteriak, dia ada di sana. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan seberkas cahaya yang berapi-api melesat di udara. Dengan teriakan melengking, Silence jatuh dari langit, dia benar-benar terkejut dan telah dibakar cukup parah. Bagaimana kamu tahu di mana aku berada? Dia berteriak keras. Bahkan saat dia bertanya, bagaimanapun, sosoknya mundur, dia mencoba lari. Su Chen tertawa dingin, seperti yang kau tahu, aku cukup mahir dalam teknik Arcana Kunomor, kamu sebaiknya tinggal di sini, Winding Torrents. Saat dia berbicara, segumpal semak duri muncul tepat di belakang Silence dan membungkus ke arahnya. Winding Torrents adalah keterampilan yang telah diajarkan Pitlock padanya. Itu sangat berguna melawan musuh yang menyerahkan diri. Untuk menangkap Silence, Su Chen telah mengeluarkan sedikit usaha. Su Chen tidak begitu familiar dengan Winding Torrents, dan kemampuannya untuk menggunakannya secara efektif cukup rendah. Karena itu, dia hanya bisa memperlambat Silence untuk sesaat. Namun, ini sudah cukup untuk An Siyuan. Sebuah Overload Fist merobek semua yang ada di jalurnya, membawa kemampuan destruktif yang luar biasa tepat ke Silence. Saat melihat pukulan menakutkan itu menyapu ke arahnya, Silence berteriak, aku tidak akan mati. Saat Overload Fist menghampirinya, sosoknya tiba-tiba terbelah menjadi 10 atau lebih bayangan terpisah yang kemudian terbang ke segala arah. Streaming Clone Cahaya, Su Chen berkata dengan kaget. Streaming Light Clones adalah teknik arcana kuno yang sangat langka dan sulit dikuasai. Pengguna bisa membagi tubuh mereka menjadi 10 atau lebih target untuk menyerahkan diri. Yang penting, meskipun teknik ini akan sangat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menyerahkan diri, itu akan sangat melemahkan mereka. Tetapi bagi ras roh, yang memiliki tubuh seperti hantu, kelemahan menggunakan Streaming Light Clones pada dasarnya dapat diabaikan. Ini karena tubuh mereka secara alami mendukung pemisahan. Mencoba lari, Lu Qingguang mendengus dan maju selangkah. Energi riak sekali lagi muncul, menyebabkan udara bergelombang saat energi beriak menyebar ke segala arah. Energi riak sangat berguna untuk melawan kelompok target. Saat Streaming Light Clone disambar energi riak, mereka mencair seperti embun beku di bawah terik matahari. Clone Silence mengeluarkan tangisan kesakitan satu demi satu secara berurutan. Pada saat itu, ular raksasa itu tiba-tiba mendesis dan menyerang Lu Qingguang. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat Lu Qingguang lengah, dan dia dikirim terbang. Tolong aku, dia berteriak saat dia terbang melewati Chen Wenhui. Chen Wenhui, bagaimanapun, berpura-pura tidak sadar. Pada saat yang sama, lotus cahaya pembersihannya menyelimuti klon yang tersisa.
Pada saat ini, semua orang merasakan darah mereka mulai mendidih saat mereka menyerang secara bersamaan dan menutup Silence. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan orang ini merayap diri. Keheningan demi kesunyian terbang melintasi langit mengempis dan menghilang seperti balon yang diledakkan saat mereka berteriak dengan amarah dan keengganan. Klon yang dikalahkan ini akhirnya berkumpul bersama, membentuk individu ras roh yang lengkap. Ketika klon terakhir akhirnya turun, lembah telah kembali ke ketenangan semula. Pada titik ini, manusia telah membayar banyak korban jiwa, lebih dari 10 seniman bela diri telah meninggal, bersama dengan bahkan beberapa sarjana ki asal. Ada begitu banyak dari mereka yang berurusan dengan satu ras roh tingkat rendah, tetapi pada akhirnya mereka menderita kerugian yang begitu besar. Kesulitan berurusan dengan individu ras roh dibuat sangat jelas. Bahkan An Siyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Akhirnya kita bisa menangani bajingan ini. Sial, hantu ini sangat sulit untuk dihadapi. Wakil Komandan Ji, ketika kamu kembali untuk membuat laporan, jelaskan bahwa Clear River City-ku berusaha keras untuk membunuh individu ras roh ini. Ji Hanyan berkata dengan sedikit tersenyum. Tuan Kota An secara pribadi datang dan menjaga kekuatan individu ras roh. Aku akan mengingat ini dengan baik, dan aku mengucapkan terima kasih di sini kepada semua orang atas bantuan mereka. Haha, ketika An Siyuan mendengar ini, senyum senang muncul di wajahnya, hanya ekspresi Chen Wenhui yang pucat. Meskipun banyak orang telah meninggal, kebanyakan dari mereka berasal dari cabang biro investigasi. An Siyuan berhasil membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan melakukannya. Tuan Kota bajingan sialan itu, Chen Wenhui mengutuk dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa mempertahankan keheningannya dengan ekspresi baja. Setelah berurusan dengan individu ras roh ini, sekarang saatnya untuk melihat apa yang dirusak oleh ras roh ini pada dirinya. Sayangnya, ras roh bertahan dengan angin dan embun daripada makanan yang dimasak yang dibutuhkan manusia. Mereka tidak membutuhkan uang dan fokus sepenuhnya pada penelitian, jadi tidak ada harta karun di lembah ini. Hanya ada laboratorium penelitian yang diisi penuh dengan semua jenis wadah dan bahan. Su Chen melakukan banyak hal. Setelah melihat bahwa tidak banyak yang bisa mereka bawa kembali, yang lain hanya bisa menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Mereka akan pergi, tetapi Su Chen dan Ji Hanyan masih berdiri di depan mayat. Ini adalah mayat yang telah memberikan nyawanya untuk melindungi Silence, meskipun bisa mengabaikan rasa sakit. Itu tidak terkalahkan. Itu telah terbunuh dalam ledakan berikutnya dari tabrakan antara energi hitam dan putih. Su Chen melihat bahwa ekspresi Ji Hanyan agak aneh. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Ji Hanyan menjawab, "Orang ini adalah Wei Xiaofeng." Memang, Wei Xiaofeng mengikuti jejak ayahnya. Su Chen menghela nafas. Ini mungkin takdir dari pasangan ayah anak ini. Tidak, tragedi ini karena ras roh, kata Ji Hanyan galak. Perbudakan manusia secara sembrono dari ras roh telah menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka semua mati di tanganku. Bab 104. Semua orang mulai pergi ketika mereka melihat bahwa situasinya telah diselesaikan. Hanya Su Chen, yang mengumpulkan instrumen di lab penelitian, yang tersisa, dia mengatakan bahwa bahan-bahan ini perlu ditangani dengan hati-hati untuk menjaga kegunaannya. Jika tidak, itu akan menghasilkan pemborosan yang sangat besar. Dia kemudian melanjutkan untuk mendaftar sekelompok nama ramuan yang berbeda, membuat semua orang yang mendengarnya pusing. Sebelum pergi, Ji Hanyan bertanya dengan tenang, "Keterampilan apa yang kamu gunakan sebelumnya?" "Keterampilan apa?" Su Chen memasang ekspresi bingung. Masih berpura-pura, Ji Hanyan menatapnya dengan jijik. "Apa energi putih itu? Aku belum pernah melihat kamu menggunakan keterampilan itu sebelumnya." Su Chen tertawa, "Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Apakah ada kebutuhan untuk menyelidikinya?" Ji Hanyan meninju dia, "Aku bukan satu-satunya yang melihat, kamu sebaiknya berhati-hati." "Jangan khawatirkan aku tahu apa yang harus aku lakukan," kata Su Chen dengan sedikit senyum. Ji Hanyan pergi. Saat dia melihat semua orang pergi, ekspresi Su Chen sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa serangan Silence sebelumnya telah memaksa keluar salah satu kartu trufnya, tetapi situasinya mengerikan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang. Su Chen dengan santai memberi isyarat, menyimpan semua hal di meja kerjanya di cincin asal. Dia datang ke sebidang tanah kosong. Ada kuburan yang baru digali di sana. Kata-kata "makam Wei Xiaofeng" tertulis di batu nisan di atas. Ini adalah kuburan yang telah digali Su Chen dan Ji Hanyan sebelumnya. "Baiklah, semua orang sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang," kata Su Chen dengan lemah. Tidak ada jawaban. Su Chen mendengus. "Jika aku perlu bertanya lagi, aku tidak akan bersikap sopan." Sebuah tangan menembus tanah, menjangkau dari bawah permukaan. Tangan lainnya muncul setelahnya.
Wei Xiaofeng yang mati, perlahan muncul sedikit demi sedikit dari tanah. Luka yang ditimbulkan Su Chen masih di dadanya, dan darahnya sudah kering. Tetapi dia masih bisa bergerak. Matanya yang tumpul menatap tajam ke arah Su Chen saat dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" "Kamu harus bertanya pada diri sendiri mengapa kamu pikir kamu bisa menipuku," jawab Su Chen. "Jangan lupa, aku sudah melihat skemamu 2 kali." Saat dia berbicara, bayangan melayang keluar dari tubuh Wei Xiaofeng dan terbentuk kembali di udara. Itu adalah Silence. Namun, Silence ini jauh lebih kecil. Itu tampak seperti versi yang jauh lebih muda dari dirinya yang dulu. Silence berkata saat dia melayang di udara, "Aku harus mengakui bahwa aku melakukan kesalahan. Aku mengira bahwa kultivator gemetar cahaya adalah ancaman terbesar, tetapi kamu sebenarnya adalah ancaman terbesar. Kamu menghancurkan alam ilusiku dan mengabaikan teknik hati caotiku, dan kamu memiliki kesadaran yang kuat yang jauh melebihi apa yang seharusnya kamu miliki dengan basis kultivasimu. Tak satu pun dari teknik caotikku yang berhasil melawanmu. Tetapi aku benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kamu dapat melihat melalui teknik hunian rohku. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan bahkan oleh kesadaran." "Bisa dibilang penglihatanku cukup bagus," jawab Su Chen. "Aku tidak berpikir bahwa apa yang aku lakukan itu sangat istimewa. Setidaknya, teknik Chaotic Heartmu tidak hanya efektif melawanku." "Tidak, Silence menggelengkan kepalanya. "Memang ada beberapa orang yang tidak terpengaruh olehnya. Tapi itu bukan karena mereka menolaknya, tapi karena Chaotic Heart ditempatkan di bayangan hati seseorang, memperkuat pikiran tersembunyi ini dan mengubah kerinduan menjadi tindakan impulsif. Beberapa orang tidak memiliki pemikiran seperti ini, jadi memperkuatnya tidak akan berpengaruh. Tapi kamu berbeda. Aku tahu bahwa ada orang di hatimu yang tidak kamu sukai dan ingin kamu hentikan, tetapi kamu tidak melakukannya. Artinya, teknikku tidak efektif melawanmu. Hanya saja kamu berhasil menolaknya. Jadi begitulah adanya. Tidak heran itu tidak efektif melawan Ji Hanyan dan bawahannya. Mereka baru saja tiba dan belum membangun hubungan apapun dengan orang-orang di sini. Mereka tidak memiliki niat jahat dan tidak ada dendam tersembunyi yang harus diurus. Jadi tidak ada yang perlu diperkuat." Kemudian, Lu Qingguang, Su Chen berpikir sejenak, lalu tertawa, "Pikiranmu sangat jahat. Bahkan sekarang, kamu masih mencoba untuk memicu konflik antara aku dan sekutuku. Apakah aku menghasut hal-hal yang paling kau tahu?" jawab Silence. "Apapun, itu bukan yang aku pedulikan." Su Chen melirik Silence dan tersenyum. "Aku tetap tinggal untuk tidak mendengarmu mengatakan omong kosong." Silence tertawa kecil, "Kesalahan terbesarmu adalah ini, anak muda. Kamu terlalu rakus, tanpa bantuan orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawanku? Jika aku melawanmu pada kekuatan puncakmu, tentu saja tidak. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya." Su Chen mengulurkan tangannya. Shadow Flame Giant sekali lagi muncul, melolong dan memancarkan kekuatan tak terbatas. Raksasa api bayangan menyerang segera setelah muncul. Layar cahaya yang berkilauan berdiri sendiri di depan Silence. Ini adalah tembok kristal yang asli. Keheningan tertawa kegirangan saat dia menggunakan tembok kristal untuk memblokir serangan raksasa api bayangan. "Anak muda, kamu masih terlalu naif. Aku akui bahwa kekuatanku tidak sehebat sebelumnya. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku karena itu? Biarpun aku hanya memiliki sepertiga dari kekuatan yang dulu kumiliki, aku masih bisa menghadapimu dengan mudah." Cakar yang terbuat dari cahaya hitam menebas Su Chen. Su Chen dengan mudah menghindari serangan itu. Ketiga, ada 10 atau lebih streaming light clones, bukan 3. Jika kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sepertiga dari kekuatan aslimu, aku mungkin mempercayaimu, tetapi sepertiga, apa menurutmu aku tidak bisa menghitung? Saat dia berbicara, elang apis melonjak ke langit, lalu dibombardir ke arah Silence. Silence terbang mundur dengan teriakan aneh. Tembok kristal tidak bisa menahan serangan ganas seperti itu dan meledak di tempat. The Shadow Flame Giant melolong dan mengulurkan tangan untuk meraih Silence. Sosok Silence langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mencoba menghindar. "Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, biarkan aku pergi." Kali ini, dia akhirnya berhenti berakting. Setelah menggunakan streaming light clones, kekuatannya sangat menurun. Kesadaran Su Chen cukup kuat untuk sepenuhnya mengabaikan serangan kesadarannya, sudah menempatkan Silence di tempat yang buruk. Dia tidak punya harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Ketika dia mendengar Silence mengatakan ini, Su Chen tersenyum sedikit. "Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin semua pengetahuan yang kamu miliki. Jika kamu berhenti, aku akan memberitahumu." Silence berteriak, "Aku bisa memberikan semua ilmuku untukmu." Su Chen menghentikan gerakan Shadow Flame Giant. Si lencer akhirnya berhenti melayang, mungkin karena dia telah dipukuli cukup parah oleh Shadow Flame Giant. Dia berlutut di tanah, terengah-engah saat dia berkata, "Aku bisa mentransfer semua pengetahuanku padamu,
transfer kenangan sangat sederhana dan nyaman, selama kamu membiarkan aku meletakkan tangan aku di atas kepalamu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di dahi Su Chen. Tepat saat tangannya hendak melakukan kontak, petir tiba-tiba menyambar. Petir meledak di lengan Silence, diikuti oleh semburan api yang meledak di sekelilingnya. Silence menderu saat dia terbang mundur. Dia menatap Su Chen dengan tidak percaya. Kamu? Apa kau benar-benar mengira aku akan percaya kau akan menyerah begitu saja, dan aku akan mengizinkanmu untuk meletakkan tanganmu di dahiku? Su Chen tertawa. Kamu pikir semuanya akan berjalan baik, tapi kamu terlalu meremehkanku. Aku akan mengambil sendiri hal-hal yang aku inginkan. Saat Su Chen berbicara, dia mengeluarkan spektre tablet, gambar Pitlock muncul di atasnya. Ini adalah, Silence berseru, hantu, benar-benar hantu. Jawab Su Chen, baginya, makhluk sepertimu adalah pesta yang menyenangkan. Tidak, Silence mulai berteriak. Dia sepertinya menyadari apa yang akan terjadi padanya dan dengan panik mencoba menyerahkan diri. Tapi bagaimana dia bisa lolos Pitlock, yang tidak akan melancarkan serangan fisik pada manusia? Tampaknya sama sekali tidak berbahaya, tapi dia adalah musuh bebuyutan seseorang seperti ras roh, selama dia bisa mengalahkan mereka. Dalam sekejap, Pitlock tertawa keras saat dia melayang di udara. Tubuhnya yang seperti hantu berubah menjadi binatang besar yang membuka rahangnya lebar-lebar dan menelan seluruh Silence. Saat dia menelan, tangisan tragis yang teredam bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah bersendawa dengan kepuasan beberapa kali, Pitlock menepuk perutnya dengan puas. Sudah 30.000 tahun sejak aku makan lengkap seperti ini. Aku lebih ingin tahu tentang apa yang kamu peroleh. Beberapa kenangan jahat dan pengetahuan yang sangat berharga, Pitlock menjawab. Bab 105, tidak mungkin bagi seseorang untuk menyerap setiap nutrisi terakhir dari makanan yang mereka konsumsi. Demikian pula, Pitlock tidak mungkin dapat menyerap semua ingatan dan pengetahuannya, tetapi dia masih bisa menyerap cukup banyak. Pengetahuan Silence sangat bervariasi, tetapi setelah menyingkirkan komponen yang tidak perlu, Pitlock membantu mengatur konten yang diinginkan Su Chen, wawasan penelitian Silence dan teknik arcana kuno miliknya. Meski belum lengkap, itu sudah cukup mendekati. Su Chen yakin dia bisa mengisi kekosongan. Dengan ingatan Silence, Su Chen akhirnya tahu mengapa Silence muncul di sini. Silence adalah individu ras roh yang mengembara. Itu tidak aneh, sebagian besar individu ras roh terbiasa berkeliaran. Selain mengembara, Silence ingin memulihkan kuil reproduksi. Ini juga tidak aneh, Su Chen menyadari hal ini ketika dia melihat balok logam itu. Silence selalu meneliti bagaimana menggunakan metode lain untuk menggantikan ibu kelahiran, termasuk umat manusia. Untuk ini, dia telah menciptakan laboratorium penelitian besar-besaran dan telah melakukan semua jenis penelitian. Namun, keberuntungannya tidak terlalu bagus. 3 tahun lalu, penelitiannya tiba-tiba menghasilkan kesalahan, dan lab penelitiannya meledak. Karena lab penelitiannya dibangun di dekat ngarai sungai, tidak hanya dia terluka parah oleh ledakan itu, tetapi banyak bahan penelitiannya yang berharga telah jatuh ke sungai dan tersapu oleh arus. Eksperimen ini adalah pencapaian yang membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk mencapainya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi, jadi dia telah mencari mereka selama ini. Blok logam dan kaca berwarna ungu semuanya adalah sisa dari ledakan di lab penelitiannya. Itulah mengapa Wei Liancheng dan yang lainnya ditarik ke sini di bawah arahan Silence. Yang menurut Su Chen sangat menarik adalah bahwa sumber ledakan itu adalah kristal kegelapan. Kristal kegelapan adalah harta karun yang diperoleh Silence secara tidak sengaja di awal hari-hari pengembaraannya. Dia menemukan bahwa itu memiliki sifat unik untuk dapat mengumpulkan energi. Tetapi itu hanya dapat mengumpulkan energi gelap, jadi dia memutuskan untuk melakukan beberapa tes sederhana. Tes sederhana ini telah menghasilkan ledakan energi gelap, meratakan seluruh ngarai sungai. Jika bukan karena fakta bahwa ras roh memiliki kemampuan bawaan yang kuat untuk menyelinap melalui kehampaan, dia akan diledakkan menjadi berkeping-keping. Silence selalu mencari kristal kegelapan ini, tetapi bahkan dia tidak tahu apa kegunaan sebenarnya dari kristal kegelapan ini. Sayangnya, sebagian besar ingatan Silence tentang penelitiannya hilang. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak hilang, jumlahnya tidak akan banyak. Kemampuan makhluk hidup untuk mengingat hal-hal terbatas. Jika ingatan cukup untuk semuanya, Silence tidak perlu mencari catatan eksperimental yang hilang atau materi penelitiannya, dan lain-lain. Dia memang memiliki banyak ingatan tentang teknik sihir yang berbeda. Su Chen adalah yang paling tertarik pada alam ilusi. Selama pertempuran ini, Su Chen telah menyaksikan penggunaan teknik ilusi oleh Silence. Dengan mengandalkan teknik ilusi ini, Silence bahkan dapat bermain-main dengan keberadaan alam gemetar cahaya. Cara dia mendekati sesuatu menjadi inspirasi bagi Su Chen. Sepertinya kamu akan menghabiskan waktu untuk mengangkat Fata Morgana. Kalau begitu, Pitlock dengan jelas juga memahami arah yang akan diambil Su Chen. Selalu ada hal baru untuk diteliti.
Aku sepertinya tidak bisa mengumpulkan cukup waktu. Su Chen menghela napas. Jika kamu bertengkar sedikit dengan klan bangsawan garis darah itu, kamu pasti akan punya waktu, jawab Pitlock. Tanpa diduga, Su Chen mengangguk setuju. Lukanya sudah terbuka. Jika kita terus berjuang, aku mungkin akan mendorong semuanya, sebelum kekuatan aku mencapai tingkat tertentu. Ada baiknya untuk bertindak sedikit lebih pendiam. Memang, setelah setahun kekacauan, Clear River City sangat berbeda dari sebelumnya. Biro asal ada di tangan Su Chen. Sebuah benteng di hutan sungai barat telah diklaim olehnya. Meridianer tidak lagi milik klan bangsawan garis darah, dan Su Chen juga telah membuat beberapa lubang dalam kendali mereka atas toko-toko. Bahkan biro investigasi telah dirugikan sekarang. Jika An Si Yuan bukan orang idiot, dia pasti akan mulai melemparkan pasir ke biro investigasi dan mulai membagi pengaruh Chen Wenhui. Monopoli klan bangsawan garis darah sebelumnya telah hilang. Tetapi karena keadaan seperti ini, Su Chen merasa inilah saatnya untuk berhenti. Dengan banyaknya lowongan di biro investigasi, Su Chen berencana untuk ikut campur dalam masalah ini. Tetapi setelah dipertimbangkan kembali, Su Chen memutuskan untuk menyerah pada gagasan itu. Biarkan An Si Yuan bertarung dengan klan bangsawan garis darah. Setelah menjadi karakter utama selama setahun dan hampir terlalu makmur, bahkan ada orang di sisinya yang mulai bosan mendengar tentang dia. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi sasaran empuk bagi seseorang cepat atau lambat. Orang yang memimpin untuk maju tidak jarang, tetapi orang yang tahu kapan harus mundur. Sore itu, Su Chen kembali ke Istana Su dan mulai menganalisis penelitian Silence, menolak undangan An Si Yuan dan menyatakan bahwa dia tidak ingin mengambil posisi otoritas apapun. Tidak lama kemudian, Su Chen menerima pemberitahuan bahwa selama pesta perayaan, An Si Yuan telah memasukkan sejumlah besar pendukungnya ke dalam biro investigasi, hampir memaksa Chen Wenhui untuk mencoba menyerahkan diri. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Chen Wenhui telah mempertahankan wilayah aslinya, tetapi biro investigasi bukan lagi organisasi kedap air seperti sebelumnya. Penjahat di Clear River City sangat dibatasi. An Si Yuan dan Lu Qingguang menggunakan pengaruh mereka untuk memusnahkan banyak pengaruh klan bangsawan garis darah dan menamparkan wajah mereka dalam prosesnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Su Chen lagi. Dia dengan damai tinggal di lab penelitiannya, melakukan eksperimennya dan menganalisis jurusnya. Setelah Silence meninggal, urusan resmi Ji Hanyan juga selesai. Setelah 2 hari, dia juga mengucapkan selamat tinggal. Su Chen awalnya berpikir bahwa Jiang Sisui akan pergi juga. Tanpa diduga, Jiang Sisui akhirnya berpikiran jernih dan tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi setelah Ji Hanyan. Karena itu, dia tetap di belakang untuk memimpin para perompak dan membuat nama untuk dirinya sendiri di sini. Pada akhirnya, dia adalah keturunan kerajaan dan memiliki aura yang cukup. Dia sangat cocok untuk memimpin komando, dan dia cukup dihormati di antara para bajak laut. Bahkan jika Su Chen sendiri yang akan datang, kata-katanya mungkin tidak seberat Jiang Sisui lagi. Su Chen tidak terlalu keberatan, ambisinya ada di tempat lain. Jika Jiang Sisui bersedia mengambil kendali tentara sungai ketiga, itu cukup bagus untuk Su Chen. Sekarang dia tidak lagi menjadi ujung tombak aksinya. Su Chen tiba-tiba memiliki banyak waktu yang dibebaskan, dan dia menjadi jauh lebih riang. Karena dia tidak selalu berkelahi dan bersekongkol melawan seseorang, bahkan eksperimennya menjadi jauh lebih mulus. Totem hemolitik berkembang cukup baik, dan hasil penelitian garis keturunannya membuatnya cukup bahagia. Lebih banyak substansi asal di batu hitam kecil dapat digunakan olehnya sekarang, dan dia bahkan membuat beberapa terobosan dalam meningkatkan Fata Morgana dengan menggunakan alam ilusi Silence. Selama periode waktu ini, kekuatan Su Chen diam-diam mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia sekarang memiliki lebih banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain tentang dirinya. Su Chen tidak peduli, dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada siang hari, dia akan melakukan eksperimen, dan pada malam hari dia akan memasuki alam mimpi. Sebagian besar waktu, Su Chen akan melatih teknik arcana di alam mimpi. Karena dia memiliki banyak tetesan mimpi, Su Chen mampu untuk berkultivasi secara boros di dalam Dream Realm, menyebabkan kemahirannya dalam menggunakan teknik arcana kuno ini meroket. Dengan sisa waktu yang dia miliki, Su Chen sesekali berkeliaran di berbagai toko di dalam dunia mimpi, mencari informasi tentang daerah lain. Tentu saja, dia juga akan membahas kemungkinan jalan untuk mencapai metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Hari ini hanyalah hari biasa, Su Chen berada di dunia mimpi berkeliaran, mencari beberapa informasi baru yang mungkin menginspirasi dia ketika sebuah pesan tiba-tiba muncul di benaknya dari Si Kai Huang, "Datanglah padaku." Su Chen bergegas ke ujung jalan. Sebuah pintu kecil berdiri sendiri di sana. Su Chen membuka pintu dan menemukan dirinya di sebuah ruangan kecil. Si Kai Huang sedang duduk di meja bulat,
kakinya bersilang saat dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Setiap kali aku melihat ruangan kecilmu ini, hatiku sakit. Kamu harus mendengarkan muridmu kapan-kapan, kata Su Chen sambil duduk di depan Si Kai Huang, mengambil salah satu cangkir teh dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Meskipun teh dibuat dari energi asal di dalam dunia mimpi, aroma dan rasa di mulut semuanya sangat realistis. Apa yang salah dengan ruangan kecil yang rusak ini? Aku hanya menahan diri dengan penderitaan. Bagaimana orang yang tidak tahan penderitaan bisa mencapai hal-hal besar? Si Kai Huang mendengus. Si Kai Huang berkultivasi dengan rajin dan meremehkan kekayaan materialistis. Mereka telah mendapatkan banyak uang dengan menjual surga Kai Huang. Tetapi dia telah memberikan semuanya kepada muridnya dan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, statusnya di dunia mimpi bahkan lebih rendah dari Su Chen, dan rumahnya berada di tingkat serendah mungkin. Su Chen ingin mencoba dan membantunya meningkatkan tingkat hak istimewanya. Tetapi Si Kai Huang tidak ingin berurusan dengan itu. Dia akan berbicara tentang bagaimana dia menjadi tua dan tidak tahu kapan kakinya akan menyerah di bawahnya, dan bahwa menaikkan tingkat hak istimewanya hanya akan mengirimkan semua uang kembali ke tangan penguasa alam impian. Su Chen menjawab tanpa daya. Waktunya berbeda sekarang, instruktur. Hal-hal yang dapat dicapai seseorang tidak selalu bergantung pada apakah dia dapat menanggung penderitaan atau tidak. Bagaimanapun, kita berada di dunia mimpi. Bukankah cukup hanya dengan menderita di dunia nyata? Mengapa menderita di dalam dunia mimpi juga? Sayangnya, sementara Su Chen bahkan bisa mempengaruhi musuhnya dengan kata-katanya, tapi dia tidak bisa meyakinkan lelaki tua yang keras kepala ini. Si Kai Huang mendengus. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal di depanku. Degradasi dimulai dari pikiran. Jika aku bertindak mewah di dalam dunia mimpi, aku akhirnya akan hidup mewah di dunia nyata. Selama mimpiku belum selesai, aku tidak akan membiarkanmu menyeretku bersamamu. Baiklah, jika aku berkata lebih banyak, aku akan berubah menjadi orang bermuka dua yang mencoba meracunimu. Su Chen menyerah tanpa daya. Jika kamu mau, kamu bisa tetap tinggal di sini. Aku hanya akan berhenti membicarakannya. Benar. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Sudahkah kamu membuat kemajuan dalam mengembangkan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan? Ya, sudah selesai, jawab Si Kai Huang. Bab 106, sebuah metode untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan telah selesai. Ketika dia mendengar ini, Su Chen merasakan getaran di benaknya. Meskipun dia telah membuat persiapan mental untuk ini, Su Chen masih merasa mustahil dan tidak percaya ketika kabar baik datang. Apakah salah satu kunci yang membatasi umat manusia begitu lama telah dibuka? Su Chen merasa matanya basah setelah melihat penelitian sulit selama 8 tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil. Dia bisa merasakan bahwa di balik ekspresi tenang Si Kai Huang ada kegembiraan yang sama hebatnya yang hampir tidak bisa dia tekan. Mereka telah mengembangkan metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Ini jauh berbeda dari mengembangkan metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Ini karena sebelum surga Kai Huang, umat manusia sudah memiliki metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Sayangnya, tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan jika gagal, mereka tidak akan bisa lagi mengatasi kemacetan tersebut. Itulah mengapa Kai Huang Heaven bukanlah penemuan yang sepenuhnya baru, melainkan suplemen. Ini mengubah teknik menantang yang cacat dan membuatnya lebih sempurna dan lengkap. Tapi teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu adalah ciptaan baru yang nyata. Implikasi dari ini sangat berbeda. Tanpa teknik ini, seseorang tanpa garis keturunan paling banyak dapat mencapai alam mendidih darah. Setelah menelan obat roh darah, mereka paling banyak bisa mencapai alam gemetar cahaya. Si Kai Huang adalah salah satunya. Dia adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya keturunan campuran, jadi dia telah dibatasi sepanjang hidupnya dengan tidak ada cara untuk maju lebih jauh. Tetapi jika seseorang dapat mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan dan kemudian menggunakan obat roh darah, mereka mungkin dapat mencapai alam roh pembakaran bahkan dengan garis keturunan campuran. Ini akan menyebabkan kekuatan seluruh umat manusia meningkat pesat. Itu sangat penting, jauh lebih penting daripada mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Ketika Su Chen mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Selesai, apakah itu benar-benar sudah selesai? Iya, tingkat keberhasilannya sekitar 30%, tetapi jika gagal kamu dapat mencoba lagi. Setiap kali kamu mencoba dan menerobos ke alam pembukaan yang, kamu perlu menggunakan obat 3 yang untuk melengkapi, tapi aku pikir itulah yang kamu cari. Petik 2. Alasan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan dapat diselesaikan sebagian besar adalah sebagian dari tri yang medicine yang telah dibuat Su Chen untuk menggantikan sebagian obat roh darah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengembangan teknik ini lebih merupakan keberhasilan pengembangan obat ini. Su Chen, bagaimanapun, tidak pernah kaku untuk formalitas.
Dia sangat jelas bahwa jalan yang tepat untuk diambil adalah pertama-tama mengembangkan solusi untuk masalah tanpa solusi, kemudian memperbaikinya selangkah demi selangkah. Keberadaan obat 3 yang akan sangat penting dalam mengubahnya menjadi sumber pendapatan. Dengan lebih banyak sumber daya, mereka dapat memperoleh lebih banyak bahan dan bahan, melakukan lebih banyak eksperimen, dan menciptakan lebih banyak penemuan. Karena itu, dia menjawab, "Ya, sekaranglah waktunya untuk menjadi kaya. Dengan uang, kami dapat melakukan lebih banyak eksperimen." Iya, si Kai Huang mengangguk. Tidak keberatan dengan sudut pandang Su Chen. Aku telah melihat beberapa eksperimenmu yang terbaru. Mereka dilakukan dengan sangat baik dan menarik. Perkembangan pengobatan garis darah primordial pendahuluan sangat mengesankan. Kedua obat ini mirip dalam beberapa hal dengan obat roh darah, tetapi tidak seperti obat roh darah, keduanya dapat ditingkatkan atau diganti. Jadi ini adalah situasi yang jauh lebih lengkap. Sayangnya, jenis obat ini hanya bisa digunakan pada orang yang tidak memiliki garis keturunan. Instruktur tidak akan bisa menggunakannya, desah Su Chen, tapi aku akan bekerja untuk memperbaikinya di masa depan. Si Kai Huang, bagaimanapun, berkata dengan lugas, "Tidak, Su Chen, kamu dapat meningkatkan segala sesuatu tentang obat ini kecuali ketidakcocokannya dengan garis keturunan." Su Chen bingung, mengapa demikian? Karena ini satu-satunya cara untuk meningkatkan diri status individu tanpa garis keturunan. Kamu tahu bahwa bahkan jika kamu telah mengembangkan cara untuk mencapai alam pembukaan yang, orang-orang tanpa garis keturunan hanya akan menerima kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka masih jauh lebih lemah dalam hal kemampuan tempur daripada orang-orang dari klan bangsawan garis darah. Obat darah primordial adalah suplemen yang bagus dalam hal ini. Jika kamu ingin mengubah status mereka yang tidak memiliki garis keturunan, kamu tidak dapat meningkatkan basis kultivasi mereka tanpa memperkuat kemampuan tempur mereka. Kata instruktur menyelesaikannya, jadi terserah kamu untuk menyelesaikannya. Hanya ketika kedua hal ini telah muncul barulah mereka yang tidak memiliki garis keturunan memiliki harapan untuk membangun diri mereka sendiri. Mungkin di masa depan, ketika obat darah primordial mulai diluncurkan, manusia akan didominasi oleh mereka yang tidak memiliki garis keturunan. Pada periode itu, mereka yang tidak memiliki garis keturunan akan menjadi darah murni yang sebenarnya, sedangkan yang memiliki garis keturunan hanya akan menjadi bibit campuran. Jika kamu bertanya kepada aku, inilah artinya kembali ke akar kita, dan bagi umat manusia untuk mendapatkan kembali status yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan akan menjadi darah murni, sedangkan mereka yang memiliki garis keturunan akan menjadi bibit campuran. Su Chen benar-benar tercengang. Dia awalnya hanya berharap bahwa mereka yang tidak memiliki garis keturunan akan dapat mencapai apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki garis keturunan. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membantu mereka yang tidak memiliki garis keturunan melebihi mereka yang memiliki garis keturunan. Sekarang, si Kai Huang telah memberinya tujuan yang lebih tinggi. Su Chen merasa linglung. Si Kai Huang mengangguk dengan tulus. Tepat sekali, munculnya Primordial Blood Medicine telah membantuku melihat masa depan dengan lebih jelas. Aku yakin kamu akan mampu melakukannya. Mungkin umat manusia akan membangun tahta ilahi dari darah primordial karena kamu. Hari itu, si Kai Huang dan Su Chen membicarakan banyak hal. Saat si Kai Huang berfantasi tentang masa depan, sepertinya dia sudah bisa melihat hari ketika umat manusia tanpa garis keturunan akan membuahkan hasil. Setiap orang dapat mengandalkan upaya mereka sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan garis keturunan tidak lagi menentukan status sosial. Sebaliknya, garis pemisah akan didasarkan pada kultivasi, dan yang kecil pada saat itu. Dengan prestise klan bangsawan garis darah hilang, dan kebangkitan mereka yang tidak memiliki garis keturunan untuk berkuasa, umat manusia akan menjadi lebih kuat dan pada akhirnya akan mampu mengalahkan ras lain dan menahan binatang asal, menjadi penguasa raksasa benua ini. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak sambil berfantasi tentang masa depan. Mereka tidak akan pergi sampai langit mulai cerah. Sebelum pergi, si Kai Huang meninggalkan tahap kedua dari surga Kai Huang, yang merupakan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang sama seperti terakhir kali. Si Kai Huang menyerahkan kepada Su Chen untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan. Setelah memegang teknik di tangannya dan merenung untuk waktu yang lama, Su Chen meninggalkan dunia mimpi. Setelah kembali ke dunia nyata, Su Chen mengirimkan pemberitahuan, lalu kembali ke kamar tidurnya dan menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, celah kecil terbuka di jendela kamarnya. Asap hitam mengepul ke dalam ruangan, berubah menjadi seorang gadis berpakaian hitam berkulit putih. Siapa lagi jika bukan Night Demon? Setelah mengalami pertukaran investigasi, dan investigasi balik, yang tak terhitung jumlahnya, Night Demon tidak lagi mencoba menakut-nakuti Su Chen. Dia malah berkata, "Apa pendapatmu tentang teknik transformasi asap aku? Cukup bagus bukan?"
Su Chen bahkan tidak membuka matanya saat dia bersandar di kursi goyang dan berkata, "Ya, cukup bagus." "Sikap apa itu? Apakah kamu mati jika kamu memujiku sekali?" Night Demon dengan tidak senang mencubit Su Chen. Su Chen menyentakkan kepalanya ke samping. "Berhenti main-main, aku datang mencarimu untuk bisnis." "Tentu saja, mengapa kamu mencariku jika kamu tidak ada urusan denganku? Hari ini bukan tanggalmu mengirimkan obat, jadi ada apa?" Kecerdasannya memang meningkat, Su Chen berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi berkata dengan lantang, "Tidak banyak, aku hanya ingin meminjam uang dari kuil abadi." "Meminjam uang?" Night Demon meliriknya dengan bingung. "Apakah kamu kekurangan uang akhir-akhir ini?" "Iya, berapa banyak yang kamu butuhkan untuk meminjam? Aku bisa meminjamkannya padamu," kata Night Demon. Meskipun gadis kecil itu konyol, dia cukup setia. "Berapa banyak yang bisa kamu pinjamkan padaku?" Su Chen bertanya. "Aku mungkin membutuhkan lebih dari yang mampu kamu tangani." Night Demon melambaikan tangannya dengan cara yang megah. "Aku telah menabung cukup banyak uang untuk diriku sendiri. Apapun di bawah 100.000 batu asal yang bisa aku tangani." Sebagai seorang pembunuh, mampu mengeluarkan 100.000 batu asal cukup mengesankan. Apakah semua teroris ini adalah individu berpenghasilan tinggi? Sayangnya, ekspresi Su Chen tidak melembut. Dia berkata dengan berat, "Ini mungkin tidak cukup." "Tidak cukup?" Night Demon berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika defisitnya tidak terlalu besar, aku bisa bertanya-tanya dan meminjam uang dari orang lain juga." "Ini cukup menguntungkan." Su Chen menatap Night Demon, jelas tergerak. "Jangan khawatir tentang itu. Jumlah yang aku inginkan bukanlah jumlah yang bisa kamu kumpulkan dengan sembarangan." Night Demon sangat penasaran. "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" Su Chen mengulurkan jari tangannya. Night Demon tercengang. 5 juta? Kamu butuh sebanyak itu?" Su Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Rahang Night Demon ternganga. 50 juta? Kamu tidak akan meminta 50 juta Origin Stone kan? Su Chen menghela nafas. "Tentu saja tidak." Night Demon menghela nafas lega. 500 juta batu asal. Bab 107, teh disemprotkan dari mulut Night Demon. Su Chen sudah siap. Bagaimanapun, dan dinding kristal muncul darinya. Dia telah mempelajarinya dari Pitlock. Saat dihadapkan pada serangan panah air, Night Demon, Su Chen berkata tanpa daya, "Kamu tidak perlu bertindak begitu terkejut." 500 juta batu asal, Night Demon melolong. "Kamu gila? Bagaimana kuil abadi dapat memberi kamu uang sebanyak itu? Apakah kuil abadi memiliki 500 juta batu asal?" Jawabannya ya, tentu saja, bagi organisasi yang benar-benar kuat, 500 juta adalah jumlah yang tidak bisa dijangkau. Tetapi bagi seorang sarjana ki asal di alam mendidih darah, jumlah ini cukup untuk benar-benar membanjiri sekelompok besar dari mereka. Jika Su Chen memiliki uang sebanyak itu, tidak, 1/5 itu, gerombolan ahli dari kuil abadi akan bersedia untuk menjual nyawa mereka kepadanya, dan berurusan dengan 10 klan bangsawan garis darah akan menjadi sangat mudah. Ya, 10 klan bangsawan garis darah bahkan tidak bernilai 50 juta batu asal ke kuil abadi. Dan sekarang, Su Chen telah membuka mulutnya untuk meminta kuil abadi 500 juta batu asal. Dia benar-benar gila, Su Chen. Bagaimanapun, sepertinya dia tidak gila sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengembalikan 800 juta. Night Demon roboh di tanah. Dia menatap Su Chen dengan linglung, benar-benar tercengang. Setelah waktu yang lama, dia berkata, kau serius?" "Ya, aku serius, tidak masalah kamu serius." Night Demon mendapatkan kembali kejernihannya. "Bahkan jika kamu mengatakan kamu akan mengembalikan 10 miliar batu asal, itu tidak akan ada gunanya, kuil abadi tidak akan memberi kamu uang sebanyak itu. Pihak lain tidak perlu mempercayainya hanya karena dia mengatakan akan mengembalikan lebih banyak uang. Banyak keraguan akan mulai dengan mengatakan bahwa pengembaliannya akan jauh lebih tinggi. Orang-orang di kuil abadi bukanlah anak-anak, mereka tidak mungkin memberi Su Chen 500 juta Origin Stone, bahkan jika dia sangat kaya. Lalu bagaimana jika bahan yang aku tukarkan dengan 500 juta Origin Stone yang aku tinggalkan dengan organisasi?" Su Chen berkata dengan tenang. "Apa?" Night Demon benar-benar tercengang. Su Chen pasti ingin mencapai sesuatu dengan 500 juta batu asal itu, tetapi sepertinya hal-hal ini dapat disimpan dengan kuil abadi. Situasinya sekarang sangat berbeda. Night Demon berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu coba lakukan?" Su Chen tidak menjawab. Semua yang dia katakan perlahan adalah, "Kembalilah dan beritahu atasan kamu bahwa aku memiliki transaksi bisnis yang besar untuk didiskusikan dengannya." Karena bos tampaknya lebih pintar sekarang, sepertinya dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. 2 hari kemudian, Night Demon membawa bos barunya bersamanya. Bos ini adalah pria parubaya yang tampak sopan yang tampak cukup anggun, tetapi Su Chen langsung bisa merasakan gelombang energi yang kuat datang dari tubuhnya saat mereka bertemu.
Orang ini bahkan lebih kuat dari Ma Renze. Namun, orang ini ternyata tidak sombong. Setelah bertemu dengan Su Chen, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku telah mendengar bahwa Pangeran Su penuh dengan kemegahan. Kamu benar-benar anggun seperti naga. Oh, nama aku Si Mingfeng." "Oh, jadi itu Tuan Hujan Si Yuan," Su Chen menyapamu. Su Chen buru-buru menggenggam tangannya dan membungkuk memberi salam. Si Mingfeng adalah nama yang cukup terkenal, dan Si Yuan Rain Master adalah gelarnya. Orang ini sangat terampil dalam jurus tipe air. Setiap medan pertempuran tempat dia berada akan dengan cepat berubah menjadi daerah berawa. Itulah sebabnya dia diberi gelar Master Hujan. Dia tidak menyangka orang ini berasal dari kuil abadi. Dia tidak seperti Ma Renze, yang merupakan penjahat yang dicari oleh publik. Dia memiliki kepribadian publiknya sendiri dan dapat berjalan serta melakukan apa yang dia suka di dunia luar. Jika afiliasinya dengan kuil abadi terungkap, pasti akan ada reaksi yang cukup. Dan sekarang, Si Mingfeng muncul di depan umum dan terbuka di depan Su Chen. Su Chen sangat mengagumi sikap seperti ini. Si Mingfeng tertawa, "Pangeran Su terlalu sopan." Si Yuan Rain Master tidak menghitung banyak tindakan Pangeran Su beberapa tahun terakhir ini. Sebaliknya, telah membuka mata aku. Kita tidak perlu terlalu banyak berbasa-basi. Mingshu, tuangkan teh. Su Chen mengundang Si Mingfeng untuk duduk. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Si Mingfeng berkata langsung, "Pangeran Su, apa persisnya yang akan kamu rencanakan dengan 500 juta batu asal?" "Aku ingin membuat banyak obat," jawab Su Chen. "Jenis obat apa?" "Obat 3 yang. Obat 3 yang." Si Mingfeng tercengang. Dia berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan jenis obat apa itu. Su Chen berkata, "Tuan Hujan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ini adalah jenis obat yang aku temukan dan belum pernah muncul di depan umum sebelumnya." "Apakah memurnikan obat semacam ini mahal?" "Tidak juga. Termasuk item yang dapat dikonsumsi, bahan yang dibutuhkan untuk satu botol adalah sekitar 500 batu asal bermutu rendah." "Lalu 500 juta, aku berencana memurnikan 1 juta botol," jawab Su Chen. Jumlah ini bahkan membuat Si Mingfeng gemetar. 1 juta botol, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu akan memurnikan 1 juta botol obat sekaligus. Aku tidak punya cukup waktu untuk cuti 5 tahun. Aku akan membutuhkan beberapa pembantu yang semoga organisasi akan menyediakan bagiku untuk membantu meringankan sebagian beban. Kamu ingin mengolah 1 juta botol obat, lalu menjual semuanya sekaligus. Mengapa tidak menjualnya saat kamu membuatnya? Itu karena tidak akan ada waktu. Aku melakukan beberapa perhitungan. Segera setelah obat ini dirilis, tiruan akan masuk ke pasar paling lama 3 bulan. Persaingan akan sengit dan harga akan turun, jadi kita harus memproduksi sebanyak yang kita bisa sebelum itu. Selain itu, aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku yang menemukan obat ini, jadi aku perlu membuat beberapa persiapan lanjutan. Si Mingfeng menatap Su Chen dengan kaget. Jenis obat apa itu? Mengapa Pangeran Su sangat menghargainya? Su Chen menggelengkan kepalanya. "Lebih baik jika kamu tidak bertanya. Aku dapat meninggalkanmu obat-obatan langka sebagai hipotek. Kamu dapat bertanggung jawab untuk mendistribusikannya ke berbagai pavilion obat, tetapi aku sarankan kamu merahasiakan identitasmu. Jika tidak, kamu akan mendapatkan lebih banyak masalah daripada yang dapat kamu tangani. Adapun untuk apa obat-obatan ini digunakan, kamu akan segera tahu. Harga obatnya sekitar 1.500 batu asal, artinya kita akan mendapatkan sekitar 1,5 miliar batu asal bermutu rendah. Setelah masalah selesai, kamu mengambil 800 juta, dan aku mengambil 700 juta. Ini seharusnya, hipotek, untuk organisasi sebenarnya hanya menggunakan kuil abadi untuk membantunya mendistribusikan obat." Su Chen baru saja menjelaskannya dengan cara yang membuatnya terdengar lebih baik. "Benar-benar tidak," Si Mingfeng menolak dengan tegas. "Mengenai rahasia obatnya, kamu harus memberitahuku dengan jelas. Jika kami pikir itu mungkin, kami tidak akan peduli siapa yang memegangnya. Jika tidak, risikonya terlalu besar, dan aku tidak akan tahu apakah rencanamu akan berhasil atau tidak. Selain itu, kami menginvestasikan 500 juta Origin Stone ke dalam rencanamu, tetapi hanya akan menghasilkan 300 juta dari itu. Distribusi semacam ini tidak adil." Kalimat terakhir ini mengungkapkan sikap Si Mingfeng. Jika dia bersedia bernegosiasi, dia condong ke arah mempercayai Su Chen. Kepercayaan semacam ini dibangun atas banyaknya interaksi mereka selama beberapa tahun terakhir. Dia tahu bahwa Su Chen tidak akan mengambil risiko besar tanpa alasan. "Rencananya pasti akan berhasil," jawab Su Chen, "buktikan kepadaku." Su Chen tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sesuatu yang substansial, Si Mingfeng pasti tidak akan setuju. Karena itu, dia berkata, "Aku dapat memberitahumu tentang kegunaan obat ini. Tetapi jika itu masalahnya, aku akan menentukan bagaimana obat itu digunakan, dan tidak bisa disebarkan keluar." "Ini, aku setuju," Si Mingfeng mengangguk. "Untuk kuil abadi,
rencana logis jauh lebih penting daripada sekumpulan obat yang mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Su Chen memberinya selembar kertas. Setelah membaca apa yang tertulis di kertas, Si Mingfeng sepertinya disambar petir. Ini adalah, seperti yang kamu lihat, ini adalah jalan menuju kekayaan, kamu dapat memilih untuk melakukannya atau tidak, tetapi aku yakin ada banyak orang lain yang akan lebih dari bersedia untuk berbisnis denganku. Bab 108, Si Mingfeng setuju. Setelah Su Chen mengungkapkan kartu trufnya sendiri, Si Mingfeng setuju, seperti yang diharapkan. Si Mingfeng adalah anggota klan bangsawan garis darah, tetapi manfaat yang diberikan latar belakangnya jauh lebih rendah daripada manfaat yang diberikan statusnya padanya. Si Mingfeng sangat jelas tentang efek yang akan ditimbulkan dari munculnya teknik mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan, tapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan beberapa ratus juta batu asal? Dia tidak terlalu peduli dengan masa depan umat manusia, namun, masa depannya sendiri, dia sudah jelas, dia akan menghasilkan banyak uang, yang dapat dia gunakan untuk membeli banyak sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Mendobrak Spirit Burning Realm bukan lagi hanya mimpi yang jauh. Segera setelah itu, Si Mingfeng dan Su Chen mencapai kesepakatan. Kuil abadi akan memasok 500 juta batu asal bermutu rendah untuk membeli sumber daya, serta beberapa alkemis untuk membantu Su Chen memperbaiki obatnya. Mereka juga akan bertanggung jawab untuk mendistribusikan obat ke pavilion pengobatan utama untuk Su Chen. Ini adalah usaha yang cukup rumit, dan itu membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk mencapainya. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan pembagian keuntungan menjadi 60-40%. Su Chen akan menerima 600 juta, kuil abadi 600 juta. Ini adalah pembagian yang relatif normal. Su Chen mengusulkan untuk memberikan kuil abadi 300 juta hanyalah taktik negosiasi umum. Kuil abadi harus membayar harga yang cukup mahal. Meski begitu, untuk membuat Si Mingfeng menyetujui kondisi ini, Su Chen juga diam-diam setuju untuk memberi Si Mingfeng 30 juta batu asal. Sebagai balasan, hutang Su Chen dengan kuil abadi telah diurus sepenuhnya. Di masa depan, kuil abadi masih bisa meminta Su Chen untuk memurnikan obat untuk mereka, tetapi harga akan ditentukan botol per botol. Karena semua orang senang dengan negosiasi tersebut, Si Mingfeng kembali untuk melapor kepada atasannya. Sebenarnya, bahkan dia tidak memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Semua ini hanya untuk mengungkapkan niat, keputusan, bagaimanapun, harus dibuat oleh atasannya. Syukurlah, kuil abadi tidak menjadi gila dan menolak rencana itu karena itu mungkin meningkatkan kekuatan manusia. Mereka membiarkan rencana itu terlaksana. Namun, kuil abadi merasa bahwa harga obat 3 yang terlalu rendah dan meminta agar harganya dinaikkan. Mereka memperhitungkan bahwa, ketika teknik untuk mencapai alam pembukaan yang baru saja memasuki pasar, mereka memiliki semua obat 3 yang, dengan demikian, mereka benar-benar dapat menaikkan harga dan membuatnya lebih tinggi. Obat yang hanya berharga 500 batu asal benar-benar bisa dijual seharga 50.000 batu asal. Mereka tidak perlu khawatir orang tidak akan membelinya. Bagi sarjana Ki asal yang mampu mempertimbangkan untuk mencoba masuk ke alam kultivasi yang lebih tinggi, 50.000 batu asal bukanlah apa-apa. Jika bukan karena komposisi obat dan proses penyempurnaannya cukup sederhana, mereka bahkan akan mendorong harganya menjadi 500.000 per botol. Namun, Su Chen telah menolak saran ini dan bersikeras dengan harga 1.500 batu asal. Obat 3 yang terkait dengan penguatan seluruh umat manusia, dia bisa mendapat untung dari ini, tetapi harus ada batasan jumlahnya. Jika dia menaikkan harga obat melebihi keuntungan normal, dia akan kehilangan niat aslinya dan akan bertentangan dengan niat Si Kai Huang. Dia tidak lupa bahwa kedua teknik untuk mencapai alam mendidih darah dan alam pembukaan yang sama-sama ditemukan oleh Si Kai Huang. Penyerahan teknik oleh Si Kai Huang kepadanya adalah ujian di tempat pertama. Dia tidak bisa mengecewakan Si Kai Huang, dan dia tidak ingin reputasi Cloudbat rusak karena ini. Uang hanyalah angka dan dimaksudkan untuk dibelanjakan. Selama dia punya cukup untuk digunakan, itu sudah cukup. Meski begitu, kuil abadi tidak menyerah dan terus mencoba meyakinkan Su Chen, menyebabkan dia menjadi tidak sabar. Pada akhirnya, dia setuju untuk menaikkan harga menjadi 3.000 batu asal per botol dan menolak untuk menaikkan harga lebih jauh. Penolakan Su Chen membuat kuil abadi merasa sangat menyesal. Mereka mengeluh bahwa Su Chen mendapatkan keuntungan kecil, dan miliaran origin stone menyelinap melalui ujung jari mereka. Meski begitu, Su Chen mengontrol cara pembuatan pengobatan 3 yang dan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang, klan Zhu telah menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mencegah rahasia menyebar jauh lebih sulit daripada menjaga rahasia. Mereka dipaksa untuk menyerah pada pikiran mereka untuk memaksa dan menerima permintaan dan harga Su Chen. Sebuah rencana untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang luar biasa mulai dijalankan. Pasokan uang yang konstan mulai mengalir dari kuil abadi ke tangan Su Chen. Setelah membeli sejumlah besar bahan,
Su Chen mulai memurnikan obat-obatan bersama dengan alkemis bersamanya. Karena Su Chen mengendalikan sebagian sumber daya di hutan Sungai Barat, Su Chen juga bisa mendapat sedikit keuntungan darinya. Namun, mereka telah mengabaikannya karena jumlah keuntungan yang sangat besar yang akan mereka hasilkan. Saat menyempurnakan, Su Chen tidak lupa melanjutkan penelitiannya sendiri. Dia sekarang mencatat pengeluarannya saat melakukan penelitian. Dia mendaftarkan semua biaya penelitiannya sebagai biaya produksi. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang yang mengontrol sumber daya dan metode produksi. Su Chen mulai rajin mengolah, melakukan penelitian, dan memurnikan pengobatan. Dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Untuk alasan ini, ketenaran yang dia bangun di Clear River City selama periode waktu itu telah mulai. Tidak ada yang tahu bahwa badai tersembunyi sedang mendekat dan mengumpulkan energi, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menjungkir balikkan seluruh dunia. Hari ini, Su Chen sedang melakukan eksperimennya ketika Ming Xiu mengetuk pintunya. "Tuan muda, aku mendapat undangan dari Peaceful Flourishing Hall. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menolak undangan yang tidak penting?" Su Chen menjawab. Pada titik ini, dia adalah seseorang yang bisa dianggap terkenal di Clear River City. Dia bisa membuat kota gemetar hanya dengan menginjak kakinya. Meskipun dia tidak melakukannya dalam beberapa hari terakhir, prestise tidak akan hilang secepat itu. "Yang ini mungkin tidak mudah ditolak," jawab Ming Xiu. Oh, Su Chen cukup tertarik. Dia membuka pintu dan membiarkan Ming Xiu masuk. "Bagaimana situasinya?" Ming Xiu berkata, "Bukankah Tuan Muda sedang mencari teratai hitam tanpa biji? West River Forest tidak memproduksinya, jadi kita harus mendapatkannya dari barat. Peaceful Flourishing Hall memiliki rute perdagangan terbaik dengan barat. Jadi biarlah Peaceful Flourishing Hall membelinya untukku. Mengapa aku harus muncul secara pribadi?" Sebuah bencana alam mendatangkan malapetaka beberapa tahun yang lalu di barat, sangat menurunkan produksi teratai hitam tanpa biji dan menyebabkan harganya meroket. Masih ada banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Bos Zhou dari Peaceful Flourishing Hall memperlakukannya sebagai komoditas langka dan tidak mau menjualnya dengan mudah. Namun, Bos Zhou selalu ingin berkenalan denganmu. Ketika aku pergi mencarinya untuk membeli beberapa teratai hitam tanpa biji, Bos Zhou mengusulkan pertemuan denganmu, dan dia bahkan mengirimkan undangan khusus hari ini. Jika kamu tidak muncul secara langsung, mereka mungkin tidak menjual bahan-bahan ini kepada kita. Su Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Lotus hitam tanpa biji adalah bahan yang cukup langka yang dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan seseorang. Penelitian Su Chen tentang pengobatan darah primordial telah maju selangkah lagi, dan dia membutuhkan lotus hitam tanpa biji dalam jumlah besar. Dia tidak ingin mengganggu kemajuannya saat ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Su Chen berkata, "Jika itu masalahnya, ayo kita pergi." "Di mana pertemuan itu akan diadakan?" "Besok siang di Soaring Pavilion," jawab Ming Xiu. Bab 109, Soaring Pavilion berada di selatan Clear River City. Itu adalah bangunan tua yang telah ada selama lebih dari 70 tahun dan dimiliki oleh klan kecil di Clear River City. Kedai ini mengkhususkan diri pada hidangan eksotis dan cenderung lebih ringan untuk mempertahankan rasa asli makanan. Su Chen berasal dari wilayah 3 pegunungan, dan seleranya sangat mirip, jadi dia sangat menikmati makan di tempat ini. Bagi pihak lain untuk mengundangnya ke sini adalah langkah yang cukup perhatian. Pemandangan di sekitar Soaring Pavilion cukup indah. Orang bisa melihat Clear River City dengan segala kemegahannya dari lantai atas ke utara, sedangkan di selatan adalah pegunungan selatan. Siang hari, Su Chen tiba di Soaring Pavilion. Setelah tiba, seorang pelayan membawanya ke ruang samping. Baru setelah dia memasuki ruangan, dia menemukan Bos Zhou dari Peaceful Flourishing Hall belum datang. Dia hanya mengirim seorang footboy kecil untuk menunggunya. Footboy adalah orang yang berbicara terus terang. Saat melihat Su Chen, dia hanya berkata, "Kepala Biro Su, harap tunggu beberapa saat, bosku akan segera datang." Su Chen sedikit mengernyit. Dengan statusnya saat ini, orang lain biasanya akan menunggunya. Mengapa dia harus menunggu orang lain? Bukan karena dia sombong, ini hanyalah kesopanan paling dasar yang akan ditunjukkan selama periode waktu ini. Pihak lain telah mengundangnya, tetapi merekalah yang datang terlambat. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Su Chen tidak cuek, dia masuk ke ruangan dan bertanya, "Hidangan apa yang dipesan Bos Zhou?" Terakhir kali dia datang ke Soaring Pavilion adalah setengah tahun yang lalu. Dia telah makan bebek berkulit emas pada saat itu dan merasa bahwa rasanya cukup enak, dan dia sedang mempertimbangkan untuk memesannya lagi. Pelayan di kamar berkata, "Belum ada makanan yang dipesan." Mereka belum memesan. Su Chen menolak keras. Meskipun ini semua hanya detail kecil, mereka memberi kesan bahwa pihak lain tidak menganggapnya penting. Jika mereka tidak menganggapnya penting, mengapa mereka mengundangnya ke sini? Hati Su Chen tiba-tiba tersentak, dia membiarkan kesadarannya menyebar ke segala arah. Kesadarannya semakin diperkuat dari sebelumnya,
Saat menyebar, tidak ada yang terjadi di dalam Soaring Pavilion yang bisa luput dari perhatiannya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun di seluruh pavilion. Tidak baik, Su Chen menyadari bahwa situasinya mengerikan dan buru-buru membuka jendela. Dia baru saja membuka jendela ketika dia melihat seberkas cahaya melesat dengan cepat ke arahnya. Sial, mereka benar-benar bergerak cepat. Su Chen merunduk dan menghindari penyerangan. Dengan ledakan besar, pintu dan meja di belakangnya telah hancur berkeping-keping. Meminjam kekuatan ledakan, Su Chen menembak menembus atap dan ke udara. Namun, sebelum dia mendarat, alam gemetar cahaya, sial, dia tahu ini akan terjadi. Su Chen menyadari tanpa ragu bahwa ini adalah plot yang dirancang oleh 10 klan bangsawan garis darah untuk menghadapinya. Mereka dengan sengaja menggunakan reputasi Peaceful Flourishing Pavilion untuk memancingnya keluar, lalu mengirim ahli alam gemetar cahaya untuk datang dan membunuhnya secara pribadi. Mereka secara khusus memilih Soaring Pavilion, yang berada di luar kota, karena menyerang di sini tidak akan memengaruhi orang yang tidak bersalah dan akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih ringan. Bidang pandang sangat terbuka dan sulit untuk disembunyikan, dan An Si Yuan telah meninggalkan kota untuk urusan pemerintah. Waktu dan tempat semuanya telah dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka dapat membunuh Su Chen. Meskipun pengawal berjubah darah berada di bawah, jika seorang kultivator alam gemetar cahaya menyerang tanpa tanda, pengawal jubah darah sama sekali tidak berguna. Ini adalah pembunuhan yang benar-benar direncanakan. Meskipun Su Chen tidak melakukan gerakan yang sangat berani beberapa tahun terakhir ini, keberadaannya merupakan ancaman bagi klan bangsawan garis darah. Karena dialah klan bangsawan garis darah dipaksa menjadi begitu pasif. Klan bangsawan garis darah telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Ketika mereka tidak bergerak, semuanya tampak tenang, tetapi begitu mereka melakukannya, hal-hal akan meledak dengan intensitas kilat. Su Chen mati dengan lolongan keras, serangan telapak tangan membelah awan. Angin menderu di sekitarnya saat menekan Su Chen dan menyelimuti seluruh Soaring Pavilion, termasuk Su Chen dan para pengawal yang menemaninya. Serangan yang menakutkan, ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, Su Chen tidak bisa mengumpulkan niat pertempuran apapun. Tepat saat telapak tangan besar itu hendak menghapus seluruh langit, jejak cahaya berkilauan di mata Su Chen saat dia menatap kultivator alam gemetar cahaya. Pandangan ini menyebabkan kultivator alam gemetar cahaya membekukan sesaat, tangan yang hendak melenyapkan Soaring Pavilion membeku sesaat. Pergi sekarang, Su Chen berteriak, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk bawahannya. Saat dia meneriakkan ini, sosoknya menghilang ke udara tipis. Penyembunyian kegelapan, teleportasi White Tower, ini adalah combo yang telah disiapkan Su Chen untuk menyerahkan diri dari serangan kultivator alam gemetar cahaya. Persiapannya bahkan menghadapi kemungkinan yang jauh akhirnya mulai berlaku. Setelah menyerap kekuatan ilusi Silence, Fata Morgana Su Chen menjadi jauh lebih kuat. Bahkan jika kultivator alam gemetar cahaya terkena itu, mereka tidak akan bisa menyerahkan diri darinya untuk waktu yang singkat. Jika dia sendirian, mungkin penyergapan ini sudah dihentikan, dan Su Chen bisa mundur dengan aman. Namun, ini jelas tidak mungkin. Panah seperti suar melesat ke langit dari tanah, membanting ke kultivator alam gemetar cahaya yang beku. Panah seperti suar ini digunakan untuk memberitahu yang lain bahwa penyergapan telah gagal dan untuk mengaktifkan rencana cadangan. Sekarang, itu memiliki kegunaan lain, yaitu untuk membangkitkan kultivator alam gemetar cahaya. Panah seperti suar memantul dari kultivator alam gemetar cahaya, bersinar cemerlang. Gangguan yang relatif kecil ini sudah cukup untuk membangunkan kultivator alam gemetar cahaya dari tidurnya. Kultivator alam gemetar cahaya bergidik sejenak, lalu menyadari bahwa dia telah berada di bawah pengaruh teknik ilusi. Dia malu sekaligus marah, bajingan. Dia mencari Su Chen tetapi menemukan bahwa udara di atas Soaring Pavilion benar-benar kosong. Sosoknya tidak dapat dilihat dimanapun. Mencoba lari, kamu tidak akan kemana-mana. Kultivator alam gemetar cahaya berteriak. Dia tahu bahwa tidak mungkin Su Chen berada di Soaring Pavilion, tetapi dia harus menghilangkan amarah di hatinya. Telapak tangannya membanting ke bawah, melenyapkan Soaring Pavilion. Segera setelah serangan telapak tangan ini mendarat, kultivator alam gemetar cahaya segera mengarahkan telapak tangan lain ke sekitarnya. Dia tahu bahwa dia belum lama ditipu, dan Su Chen tidak mungkin menyerahkan diri jauh. Dengan demikian, dengan Soaring Pavilion sebagai pusatnya, dia mulai melepaskan serangan telapak tangan berturut-turut, mengabaikan situasi sebenarnya sepenuhnya. Pinggiran kota menjadi sasaran pemboman, dan beberapa pengawal berjubah darah yang tidak dapat menyerahkan diri tepat waktu diratakan. Tapi karena dia telah memutuskan untuk menyerang, bagaimana dia bisa peduli dengan identitas pengawal berjubah darah lagi? Serangan telapak tangan berturut-turut menghujani tetapi tidak memaksa Su Chen keluar. Kultivator alam gemetar cahaya kemudian memberi isyarat,
mengirimkan gelombang api melonjak menuju gerbang kota. Jika Su Chen kembali ke kota selama periode waktu ini, dia akan terbakar sampai habis. Terlepas dari itu, kultivator alam gemetar cahaya tidak dapat melihat apapun. Su Chen sepertinya telah lenyap dari muka bumi. Ekspresi kultivator alam gemetar cahaya segera tenggelam. Dengan basis kultivasi dan identitasnya, seorang kultivator alam mendidih darah yang dia coba bunuh secara pribadi sebenarnya telah menyerahkan diri darinya. Dia merasa malu. Alam gemetar cahaya memindai sekelilingnya dari tempat tinggi dan berkata dengan keras, dia tidak masuk ke dalam kota. Dia pasti lari ke pegunungan. Temukan dia dengan cara apapun. Siapapun yang membunuh Su Chen akan diberikan 100.000 origin stone. Petik 2. Gunung itu berhutan lebat, dan mahkota pohon menghalangi pandangannya dan membuatnya sulit untuk melihat jejak apapun meskipun dia sedang melayang di udara. Mengejarnya secara pribadi tidak lagi menarik Kif hanya dengan meminta bawahannya melakukannya untuknya. Ketika mereka mendengar kata-kata kultivator alam gemetar cahaya, sejumlah besar penjaga menyerbu ke depan, menyerbu ke pegunungan. Bab 110, setelah menyembunyikan dirinya, teleportasi White Tower Su Chen mengirimnya ke arah pegunungan selatan. Dia sangat jelas bahwa orang-orang klan bangsawan garis darah ini tidak akan membiarkan dia masuk ke kota dengan mudah, dan bahkan jika dia bisa masuk ke dalamnya tidak akan banyak gunanya. An Si Yuan tidak ada di kota, dan Lu Qingguang mungkin tidak bersedia membantunya, atau setidaknya tidak akan berusaha keras untuk itu. Jika dia pergi ke kota, dia akan seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar. Karena ini masalahnya, lalu mengapa tidak bermain-main dengan kelompok orang ini sebentar? Meskipun situasinya terjadi cukup tiba-tiba, Su Chen telah menunggu momen ini selama beberapa tahun dan telah bersiap dengan baik. Su Chen terjun langsung ke hutan, sosoknya secepat angin. Dia belum lari jauh ketika dia mendengar suara pengejar di ekornya. Yang paling membuat frustrasi, suara gonggongan anjing bisa terdengar di antara kerumunan. Darkness Concealment sebenarnya tidak menyebabkan sebuah objek menghilang, dan ada banyak cara untuk menetralkannya. Cara termudah adalah dengan menggunakan anjing. Short-tailed Foxhound adalah binatang ganas tingkat menengah dengan hidung yang sangat tajam dan kemampuan mengejar yang kuat. Selama kebuntuan mereka beberapa tahun terakhir ini, pelayan bayangan Su Chen tidak lagi benar-benar rahasia. Jadi klan bangsawan garis darah telah menyiapkan sekelompok anjing pelacak untuk melawan mereka. Namun, semua orang memperlakukan ini sebagai metode cadangan. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Chen benar-benar bisa menyerahkan diri dari serangan kultivator alam gemetar cahaya. Su Chen tahu bahwa tidak mungkin untuk terus mengandalkan Shadow Concealment, jadi dia menghilangkannya untuk melestarikan Shadow Substance dan terus berlari melalui hutan. Angka yang tak terhitung jumlahnya melesat melalui hutan. Para sarjana Qi asal berlari dengan kecepatan tinggi. Hadiah dari 100.000 origin stone cukup untuk membangkitkan api hasrat di banyak hati mereka. Keberuntungan ini akan menjadi milik mereka. Kultivator alam gemetar cahaya yang melayang di udara turun pada saat ini, Pei Yuan. Ayah, seorang laki-laki dengan janggut hitam muncul. Itu adalah tetua Wang Clan, Wang Pei Yuan. Kultivator alam gemetar cahaya di depannya adalah ayah Wang Pei Yuan, pemimpin klan Wang Zanyu. Wang Zanyu berkata, beritahu semua orang untuk mengelilingi pegunungan selatan dan memblokir setiap pintu keluar, dan mengirim beberapa kelompok lagi ke gunung untuk memburunya. Iya, Wang Zanyu berbalik untuk pergi. Ayah, apakah kamu tidak akan berpartisipasi? Wang Pei Yuan bertanya dengan heran. Wang Zanyu mendengus, aku sudah memberikan hadiah. Mengapa aku harus berpartisipasi? Untuk bersaing dengan mereka demi pahala? Atau untuk membantu memberikan hadiah ke tangan mereka? Petik 2. Wang Pei Yuan terkejut sesaat, tetapi masuk akal ketika dia memikirkannya. Karena hadiahnya sudah diumumkan, jika Wang Zanyu terus berpartisipasi dan mengambilnya untuk dirinya sendiri, itu akan meninggalkan kesan bahwa dia mengingkari hutang. Klan bangsawan garis darah tidak takut diejek, tetapi diejek karena mengingkari hutang terlalu rendah dan memalukan, dan mereka tidak bisa mentolerirnya. Tapi Su Chen sangat licik, jika dia kabur lagi, kata Wang Pei Yuan hati-hati. Itu sebabnya kamu harus mengurungnya dengan erat, dia sendirian. Dapatkah kamu benar-benar tidak berurusan dengannya dengan begitu banyak orang, atau apakah aku selalu perlu menyelesaikan masalah untukmu? Nada bicara Wang Zanyu menjadi sangat tidak senang pada saat ini. Sebagai leluhur dari Wang Clan, dia seharusnya dihormati oleh orang-orang di bawahnya, dan semua masalah yang muncul harus diurus oleh murid-muridnya. Permintaannya untuk secara pribadi membuat langkah untuk menyelesaikan masalah klan sudah membuatnya sangat tidak bahagia. Selain itu, lawannya hanya seorang kultivator alam mendidih darah, dan dia memiliki keuntungan yang sangat besar. Karena itu, patriark klan ini tidak memiliki keinginan untuk bergerak lagi sekarang karena dia tidak dapat menemukan Su Chen setelah melakukan serangan ini. Faktanya,
Alasan sebenarnya adalah bahwa dia telah melepaskan hampir 10 serangan telapak tangan yang ditujukan ke sekitar Soaring Pavilion, meratakan area seluas hampir 1000 kaki. Itu cukup menyenangkan dan itu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, tetapi dia juga telah mengeluarkan sejumlah besar energi asal. Orang tua itu tidak ingin membalik kapalnya dengan kail sendiri, jadi dia hanya bersikap seperti ini. Ketika energinya pulih, tidak akan terlambat baginya untuk bergerak jika bawahannya yang tidak berguna itu belum menghabisi Su Chen. Saat mendengar ini, Wang Peiyuan tidak berani mengangkat masalah tersebut, dia menunduk dan setuju. Saat dia melihat Wang Zanyu pergi, Wang Peiyuan berkata, "Beritahu semua orang untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka di sini. Su Chen telah dipaksa ke gunung dan harus dimusnahkan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan yang lain." Su Chen juga mendengar teriakan Wang Zanyu, namun, teriakan ini tidak membuatnya cemas. Kenyataannya, hatinya sedikit rileks, karena ini menyiratkan bahwa Wang Zanyu sendiri tidak akan berpartisipasi. Su Chen mengeluarkan kepalanya dari persembunyiannya untuk melihat dan menemukan bahwa kultivator alam gemetar cahaya memang telah menghilang. Singa itu sudah pergi, tapi serigala masih berkeliaran untuk mencarinya. Su Chen melirik ke belakangnya dan tertawa dingin. Sengaja melambat, tanpa kultivator alam gemetar cahaya di sini, dia tidak takut pada orang-orang itu. Di tengah teriakan keras, beberapa sarjana Ki asal yang lebih cepat sudah menyusul. Salah satu sarjana Ki asal, setelah melihat bahwa Su Chen sudah dekat, mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya hitam. Cahaya melesat langsung ke punggung Su Chen. Tepat saat hendak memukulnya, Su Chen tiba-tiba melompat ke udara, menebas di belakangnya dengan pedangnya dan menciptakan seberkas cahayanya sendiri. Dua sarjana Ki asal lagi di belakangnya juga menyerbu maju bersama, menciptakan tampilan cahaya yang cemerlang dengan serangan pedang mereka. Gelombang api besar naik dan bergegas maju untuk mencegatnya. Mereka berdua berpikir bahwa itu hanya jurus tipe api biasa dan tidak terlalu memikirkannya, hanya meningkatkan penghalang sihir sebagai tanggapan. Namun, mereka segera menyadari bahwa nyala api memiliki semburat gelap samar pada mereka. Dalam sekejap mata, kobaran api telah berubah menjadi sosok humanoid besar yang mengulurkan tangannya, mengancam akan menyelimuti mereka. Kedua sarjana Ki asal secara bersamaan ditangkap oleh raksasa api bayangan dan dibakar hidup-hidup. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat menyerahkan diri. Energi asal mereka mengerang di bawah serangan ganas dari api bayangan, berkedip-kedip dan berubah bentuk sebelum akhirnya hancur. Kedua sarjana Ki asal dibakar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lava cair. Mereka berdua hanyalah kultivator alam mendidih darah dan tidak terlalu fokus pada temperamen tubuh mereka. Tubuh mereka tidak pernah mencapai titik sekeras logam, jadi kulit mereka hanya bertahan sesaat sebelum mereka mulai hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka menjerit dan melolong saat mereka berjuang, tetapi mereka tidak dapat menyerahkan diri apapun yang mereka lakukan dan dibakar menjadi abu. Keduanya telah meninggal dengan cara yang sangat tragis, tetapi itu tidak cukup untuk menakut-nakuti sarjana Ki asal lainnya agar mundur. Kebanyakan dari mereka terus berteriak keras saat mereka maju. Para pria benar-benar ingin mati demi kekayaan. Su Chen tertawa dingin saat dia berbalik dan terus berlari. Meskipun Su Chen snaking missteps cepat, ada beberapa orang yang mahir dalam kecepatan, dan dengan sangat cepat, dua individu baru menyusul. "Kemana kamu mencoba lari?" Mereka berdua berteriak saat mereka menyerang secara bersamaan. Kali ini, mereka telah mempelajari kesalahan mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk mencoba membunuh Su Chen. Sebaliknya, mereka melancarkan serangan ke arahnya dari jauh sebagai umpan, menunggu orang-orang di belakang mereka untuk menyusul sehingga mereka bisa melawannya bersama-sama. Namun, mereka baru saja melepaskan serangan mereka saat melihat sosok Su Chen tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Keduanya melihat sekeliling ke segala arah. Di belakangmu, beberapa sarjana Ki asal yang menyusul memanggil peringatan. Mereka berbalik karena terkejut, hanya untuk bertemu dengan ekspresi tenang Su Chen yang penuh perhitungan. Pasak penusuk zirah, tinju Su Chen menembus tenggorokan mereka, menyebabkan darah dan daging menyembur kemana-mana. Su Chen terus maju, meninggalkan kedua mayat itu. Dia menempuh jarak beberapa ratus meter dalam rentang beberapa detik, lalu menghilang dari pandangan. Itu orang-orang yang berada di depan adalah yang tercepat. Ketika orang-orang ini dihabisi, akan jauh lebih sulit bagi sarjana Ki asal di belakang untuk menyusulnya. Salah satu sarjana Ki asal yang mengejar dari belakang mencapai mayat mereka, melihat, dan menginjak dengan marah saat dia berkata, "Letakkan kultivator alam pembukaan yang di depan." Setiap kultivator alam pembukaan yang akan mengambil 2 kultivator alam mendidih darah, untuk kultivator alam penarik Ki, dan 10 seniman bela diri. Setiap tim akan maju secara terpisah untuk mengurungnya dan memastikan tidak ada orang yang dijemput secara individu. Selama dia tidak bisa menyerahkan diri dari pegunungan selatan, tempat ini cepat atau lambat akan menjadi kuburannya.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a